Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini adalah channel terkait dengan dunia desain grafis, kemudian marketing dan tips bisnis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa, seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan gitu ya, desain apapun buat bisnisnya, sampai order daftar-daftar buat legalitas bisnis kayak gitu ya, bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Langsung kontak aja ya. Iya, betul ya. Oke nih Dek, ada informasi menarik ataupun apa nih dari dunia bisnis kali ini? Nah, tahun-tahun kemarin kan banyak sekali yang mengangkat kisah-kisah bahwa 2023 akan resesi. Oh iya, lain-lain. Isu resesi tahun 2023. Sekarang 2023 nah, nih. sekarang 2023 nih. Nah, kebetulan ini dari tempo.com, bisnis.tempo.co. Nah, ini dari Sri Mulyani ya. Ini headline-nya atau judulnya adalah Sri Mulyani pastikan 2023 Indonesia tidak terkena resesi. Insya Allah kita jaga terus. Oke, amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak ya. Amin. Oke, kita baca beritanya ya. Jadi ini bukan berdasarkan pendapat kita, bukan. Ya. Tapi ini kita membacakan ulang berita. Iya, dan kita ulas ya. Kita ulas tentunya. Oke. Tempo.co Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali memastikan Indonesia tidak akan terkena resesi pada tahun 2023 ini. Ia merujuk pada prediksi Dana Moneter Internasional atau IMF yang baru mengeluarkan prediksi ekonomi dunia. IMF baru saja mengeluarkan prediksi sepertiga dari ekonomi dunia akan kemungkinan terkena resesi. Kita tidak termasuk yang sepertiga. Insya Allah kita jaga terus, ujar Sri Mulyani dalam video YouTube Kementerian Keuangan. Nah, jadi kalau mau teman-teman yang pengen lihat video lengkapnya bisa dilihat di video YouTube Kementerian Keuangan yang dikutip pada 8 Januari 2023. Oke. Ternyata sepertiga Jadi ada sepertiga apa yang tidak akan terkena resesi ya tadi ya? Ya, itu kan kata IMF ya. Oh, sorry, sepertiga dari ekonomi dunia akan kemungkinan terkena resesi. Ya, nah itu kan tadi dari IMF ya. Dari IMF menyatakan bahwa 1/3 dunia katanya bakal kena resesi. Dan kemudian Sri Mulyani menyatakan bahwa mudah-mudahan kita tidak termasuk yang 1/3-nya dan kita jaga terus kayak gitu ya. Betul, jadi akan dijaga terus, akan dilindungi, bukan dilindungi ya, dijaga, dikawal lah, dikawal terus. Supaya tidak masuk ke yang 1/3-nya itu. Nah, sebelumnya Direktur Pelaksana IMF Christian Georgieva pada 1 Januari 2023 kembali memperingatkan sebagian besar ekonomi global soal resesi. Ia mengatakan 2023 akan menjadi tahun yang sulit lantaran mesin utama pertumbuhan global Amerika Serikat, Eropa dan Cina mengalami aktivitas yang lemah. Lambat ya kayaknya nih. Iya, mungkin ada apa ya mereka ini bisa melemah gitu aktivitasnya. Karena itu Sri Mulyani menilai 2023 adalah tahun yang sangat menarik dan memiliki banyak tantangan. Terlebih tahun ini kita ada agenda politik di dalam negeri, yaitu menuju pemilu 2024. Iya, benar-benar. Bakal masuk ke tahun kampanye gitu atau tahun memanasnya persiapan politik di tahun 2024 gitu. Jadi dua PR-nya nih ya. Jadi pasti suhu akan sedikit meningkat ya terkait politik tadi, dan juga ditambah tantangan dari ekonomi global yang luar biasa. Wow, bener banget sih. Tapi aku bisa menilai nih ya mesin utama pertumbuhan global Amerika Serikat, Eropa dan Cina mengalami aktivitas yang melemah, mungkin aktivitas ekspornya ya mungkin ya, atau aktivitas produksi bisnisnya dan lain-lain. Nah, ketika mereka melemah, kita yuk yang bikin bisnis yang banyak. Indonesia yuk harusnya seperti itu. Betul. Gimana kita bisa muterin uang di dalam negeri gitu ya, di antara kita terus muter gitu secepat mungkin. Dan kalau bisa ekspor ya ekspor gitu ya. Gitu. Nah, itu dia. Ketika mereka melemah, kita yang ekspor coba. Iya, betul. Positifnya seperti itu ya. Tetapi menurutnya pemulihan ekonomi tanah air sejak tahun lalu akan terus menguat hingga kuartal ketiga 2022. Ia pun berharap pada kuartal keempat 2022 pertumbuhannya masih bisa bertahan di sekitar 5%. Meski demikian, Sri Mulyani mengingatkan tantangan di 2023 kemungkinan akan lebih berat dan harus terus dijaga dengan rasa optimisme dan kewaspadaan. Seperti itu. Nah, sementara itu,
ekonomi senior Universitas Indonesia Faisal Basri nih ya. Ini sekarang Faisal Basri nih mengatakan meski perekonomian Indonesia tak lepas dari perekonomian global, tetap butuh waktu untuk dampaknya menjalar ke tanah air. Jadi jauh lah gitu. Butuh waktunya banyak lah gitu. Iya, kalau teman-teman tahu panas ya, ada konduktor, ada besi misalkan gitu ya. Kita tempelkan baranya di sini, kan akan menjalar ke sini. Nah kita di ujungnya. Nah kita di ujungnya itu yang paling lama, kemungkinan kayak gitu ya. Itu. Jadi kita nggak akan kenal lah, mungkin tapi baranya udah beres, ini udah dingin. Gitu. Baranya udah habis gitu ya, kan tinggal mendinginnya gitu. Iya, mudah-mudahan ya seperti itu. Nah. Tetapi ia menilai Indonesia akan menghadapi tantangan berat meski ada kemungkinan tidak mengalami resesi. Tetap ya kita harus waspada. Tetap kita harus berpikir gimana kita harus berwirausaha. Ekonomi lulusan Vanderbilt University Amerika Serikat itu mengingatkan agar tiap pihak untuk tetap waspada karena resesi adalah perpaduan antara demand shock, berarti permintaan shock, dan supply shock. Diiringi inflasi yang sangat tinggi. Gitu. Ditambah kata dia pengaruh pandemi COVID-19 sebetulnya masih terjadi. Ya memang sih COVID ini pengaruhnya banyak banget sih ya, banyak yang di PHK, kemudian imun manusia menjadi apa? Turun gitu, wah banyak banget lah. Dan tantangan lainnya adalah climate change yang semakin gila-gilaan. Menurut Faisal, dampaknya bisa memengaruhi harga pangan karena banjir dan kekeringan ekstrim. Ia memprediksi produksi pangan akan terus menurun, bahkan setiap negara mengurangi ekspornya dan menambah pasokan cadangan. Wah, berarti ini kesempatan kita juga sih sebenarnya pangan ya. Iya. Kan kita negara apa? Banyak sekali ya pertaniannya. Cuman kan ini dia kekhawatirannya adalah climate change, perubahan iklim. Iya. Bahkan yang kita rasakan juga baru pertama kalinya kemarin lihat di Kerawang badai yang mengerikan seperti. Hampir seminggu ya. Iya. Dari akhir tahun sampai ke awal tahun itu mengerikan banget sih. Dan kita pun di studio ngeliat langit gelap banget, terus angin kenceng sampai tetangga itu pada asbesnya pada. Iya, akun-akun repost kayak Karawang Info dan sebagainya juga kan memperlihatkan bahwa bangunan rubuh gara-gara angin kencang gitu. Ada masjid yang roboh towernya gitu kan gara-gara angin kencang. Yaitu kemungkinan ya salah satu bentuk dari climate change tadi, perubahan iklim tadi. Ya mudah-mudahan sih enggak se ekstrim itu lagi ya. Itu ya. Tetaplah kita tetap harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Indonesia ini tidak terkena climate change atau perubahan cuaca yang ekstrim. Tidak mengalami kekeringan, supaya buah-buahan, tumbuh-tumbuhan beras tetap bisa tumbuh gitu ya. Ya bener sih kata orang tua dulu. Orang-orang yang paling kaya itu adalah orang yang mempunyai ketahanan pangan yang kuat. Orang-orang di kampung tuh. Iya. Walaupun rumahnya pada kecil orang kampung itu, tapi sawahnya banyak. Iya, waktu pandemi itu kan, waktu terjadi pandemi, salah satu kampung yang zero COVID ya itu adalah suku Baduy. Iya. Di Baduy nggak ada tuh yang namanya COVID. Mereka santai-santai aja gitu. Ya karena emang mereka udah mengisolasikan diri dari dulu. Iya, terus pertanian mereka jalan, sosialisasi mereka jalan di dalam kampungnya gitu kan. Nah, harusnya itu dilipat gandakan ya kepada kota-kota lain. Bener nggak sih? Jadi nggak terpengaruh di kota sibuk gonjang-ganjing mereka adem ayam aja, ngopi, bakar singkong gitu, makan adem gitu kan. Iya, keren. Iya sih benar ya, ternyata memang ya kalau ada ekonomi atau resesi global ya ketahanan pangan justru yang paling utama di saat ini. Ya, mudah-mudahan sih Indonesia itu kayak Baduy nih. Di dunia lagi resesi, tadi seperti ya kan? Kita aman-aman aja. Kita aman-aman aja gitu. Ya oke lah, kita harus tetap optimis untuk menghadapi 2023 ini. Oke? Iya. Jika dirasa suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya video ini bermanfaat. Kalau suka dengan video ini juga bisa support gitu ya. Support. Tombol dolar gitu di bawah, dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.